Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Wayogsta dengan nomor induk mahasiswa 123190145. Di sini, saya bersama rekan saya, Busroni Ahmad Safrizal dengan NIM 123190147 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang sistem pendukung keputusan untuk pelayanan pelanggan penjualan laptop gaming dengan metode SAW. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang studi kasus pokok permasalahan tujuan. Latar belakang, dewasa ini banyak perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan dan produk menggunakan bantuan teknologi. Semakin baik kualitas pelayanan, tentu sangat berpengaruh bagi tingkat penjualan produk pada sebuah perusahaan. Kurangnya kepuasan pelanggan merupakan masalah utama bagi sebuah perusahaan. Tidak bisa dipungkiri lagi, kesan dan pesan pelanggan sangat berpengaruh pada penjualan produk sebuah perusahaan. Namun, di lain sisi, para pegawai perusahaan juga memiliki keterbatasan waktu jumlah sehingga diperlukan adanya sebuah terobosan bantuan berupa teknologi sistem cerdas untuk membantu pelayanan tersebut. Kurang lebihnya seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Tujuan dibangunnya program ini untuk membantu para gamer dalam menentukan laptop gaming terbaik yang sesuai dengan kriterianya, memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan yang datang dengan memberikan rekomendasi terbaik. Dikarenakan banyak pelayan atau pegawai di sebuah perusahaan memiliki keterbatasan jumlah, dan ketika kondisi toko sedang ramai, tentu saja banyak customer atau pelanggan yang tidak mendapat pelayanan dengan baik, sehingga kami membuat aplikasi atau program untuk membantu pelayanan tersebut. Studi kasus. Laptop merupakan teknologi informasi portable yang sangat diminati. Dengan bentuknya yang ringkas dan mudah untuk dibawa kemana-mana, laptop menjadi device terfavorit. Tentu tidak hanya sebagai penunjang pekerjaan dan pendidikan, laptop juga diciptakan untuk tujuan tertentu. Antara lain, seperti yang kami usulkan ini di sini untuk bermain game. Laptop gaming merupakan nama yang cukup populer untuk laptop spesifikasi yang tinggi. Spesifikasi tersebut antara lain prosesor Intel i7 mungkin, memiliki kartu grafis atau VGA RTX, penyimpanan menggunakan SSD NVMe, dan juga memiliki RAM 16 GB. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam memilih laptop gaming yang sesuai dengan kebutuhan bermain game. Hal tersebut sering membuat para gamer kebingungan dalam menentukan laptop gaming yang memiliki spesifikasi mencukupi. Ditambah lagi, di pasaran ada berbagai macam merek laptop dengan spesifikasi yang mirip dengan harga yang berbeda. Pokok permasalahan, kesulitan menentukan laptop gaming dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan gaming dan juga memiliki harga yang terbaik. Penjelasan kedua tentang gambaran sistem yang akan dibangun. Berikut referensi jurnal mengangkat kasus yang sama. Pada metode yang sama, rekomendasi pemilihan laptop menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW itu terdapat pada Buletin Ilmiah Mat Stat dan Terapannya Bimaster pada volume 7 nomor 4 2018 halaman 277 hingga 282 oleh Novi Sri Wulandari, Santika Marta, dan Hendra Perdana. Perbedaan dengan yang kami angkat adalah perankingan dilakukan pada tiap merek, sehingga tidak mengetahui ranking jika semua merek digabungkan. Kemudian, untuk metode yang berbeda dengan kasus yang hampir sama, itu ada pada sistem pendukung keputusan pemilihan laptop untuk karyawan pada PT Indo Tekno dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Pada bukunya yang berjudul Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer, volume 2 nomor 1 2016 oleh Suhendra Sunarsa dan Rani Irma Handayani. Perbedaan dari yang kami angkat adalah terdapat 7 kriteria dengan
memasukkan merek laptop dan keunggulan pada perhitungannya. Data yang dipakai merupakan data primer. Kemudian, sistem pendukung keputusan dalam memilih laptop gaming dan konten kreator sesuai kebutuhan dengan menggunakan metode Wake Product. Pada jurnal Digital Teknologi Informasi, volume 3, nomor 2, tahun 2020, oleh Dirut Zidivaldi dan juga Yul Rio Brinorman. Perbedaannya adalah terdapat 5 kriteria. Deskripsi umum. Sistem ini menggunakan aplikasi MATLAB. Pembuatan sistem ini diciptakan dengan tujuan untuk membantu perusahaan dalam memberikan pelayanan, yaitu memberikan rekomendasi laptop gaming kepada customer-nya, yang mana sebagai gamer. Pada tampilan awal akan ditampilkan 2 kotak tabel dengan judul tabel data dan menampilkan dataset laptop gaming. Tabel dengan judul hasil perankingan akan menampilkan hasil perankingannya. Terdapat checkbox benefit yang difungsikan untuk menentukan kriteria tersebut cost atau benefit. Kemudian ada text edit bobot yang dapat diubah oleh user, dan juga ada rekomendasi bobot yang kami ajukan. Namun syaratnya seluruh bobot jika dijumlah harus dengan total 100. Kemudian hasil pada sistem ini dihitung menggunakan metode SAW, sehingga hasil yang ditampilkan merupakan hasil yang optimal yang dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi. Sehingga diharapkan dengan sistem ini dapat membantu user dalam menentukan laptop gaming terbaik, sehingga pelayanan dalam sebuah perusahaan semakin maksimal dan pegawai tidak perlu melakukan pekerjaan yang sama berulang kali. Jika terdapat customer yang bertanya, mungkin rekomendasi game yang baik untuk kami apa, sehingga pelayanan tidak perlu berulang kembali. Berikut adalah tampilan awalnya. Mungkin saya tunjukkan langsung saja. Ini tampilan awalnya. Di sini ada tabel data dan hasil perankingan. Ketika lihat tabel data akan diimport sesuai dengan dataset yang telah kami dapatkan. Kemudian di sini adalah bobot kriteria. Ini sudah kami rekomendasikan dengan bobot sekian. Apabila user ingin mengubahnya, misal RAM lebih diprioritaskan dibanding display dan prosesor. Ini 5. Misal seperti ini. RAM lebih diprioritaskan dibanding prosesor. Nah, sehingga akan muncul perankingan tabel berikut. Apabila menggunakan rekomendasi akan kembali seperti awal. Jika disimpan. Nah, berikut adalah rankingan rekomendasinya. Ini juga terdapat benefit cost, checklist jika benefit, tidak jika itu berupa cost. Misal, price semakin besar akan semakin tidak direkomendasikan. Jika kita misal ingin mencari yang mahal, dicentang saja. Kemudian RAM, semakin besar RAM akan semakin baik. Display, semakin besar display akan semakin baik. Prosesor akan semakin tinggi semakin baik.
VGA semakin tinggi semakin baik, memori semakin tinggi semakin baik. Kurang lebih seperti itu. Untuk tampilannya, ini menampilkan dataset seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian menampilkan tabel hasil. Nah, pada tahap ketiga, proses perhitungan dengan metode SAW. Yang pertama adalah menentukan kriterianya. Kriterianya terbagi menjadi 6, yaitu harga, ukuran RAM, lebar layar laptop atau display, jenis prosesor, performa VGA card, skor kapasitas memori. Nah, kurang lebih yang terdapat pada di sini. Harga, RAM, display, prosesor, VGA, memori. Ini adalah kriterianya. Kemudian kriteria-kriteria yang ada diberi pembobotan atau penilaian. Sehingga jika harga kurang dari 10 juta, itu akan bernilai 1. Jika harga di antara 10 juta hingga 19 juta, akan bernilai 2. Jika harga mulai dari 20 juta hingga 30 juta, bernilai 3. Jika harga lebih dari 49 juta akan bernilai 5. Karena ini cost, berarti ini nanti dikalikan min 1. Kecuali kalau kita mencentangnya, berarti kita mencari yang mahal. Kemudian untuk RAM, ini jika kurang dari 14 itu bernilai 1, jika lebih dari 17,9 itu bernilai 4. Oh, ini untuk display. Ini untuk RAM, jika kurang dari 8 itu bernilai 1, 8-11 bernilai 2, 12-15 bernilai 3, lebih dari 15 itu bernilai 4. Prosesor, kurang lebih demikian. Dan juga untuk VGA score, kurang lebih seperti ini. Pembobotan kriterianya. Hal ini sudah dicantumkan pada codingan, kurang lebih pada bagian ini. Nih, jika harga itu lebih besar dari sama dengan 10 juta dan kurang dari 20 juta, itu bernilai 2. Jika harga itu kurang dari 10 juta, itu bernilai 1. Jika harga lebih besar dari 20 juta, kurang dari 30 juta, bernilai 3. Begitu seterusnya, sesuai dengan tabel yang telah kami buat di sini. Kemudian menentukan bobot. Nah, ini untuk bobot seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penentuan bobot itu terdapat rekomendasi awal. Ini dihitung dalam bentuk persen, persentase, 25%, 10%, 5%, 20%, 25%, 15%, sehingga total bobot harus mencapai 100. Di sini bisa diubah asalkan jumlah seluruhnya 100. Seperti yang tadi saya sudah contohkan. Jika ini misal 10, ini 10, simpan, proses. Bisa. Berbeda halnya jika ini 5, itu tidak bisa disimpan. Karena jumlah tidak mencapai 100. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Surani Ahmad Safrizal. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Surani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Busroni Ahmad Safrizal, NIM 123190147. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sandi. Masuk ke nomor 3, membuat decision matrix. Decision matrixnya yang diperoleh seperti ini, yang mana ini berasal dari dataset. Yang mana dataset kami ini
Jumlah data yang ada pada dataset ini sebanyak 250 data. Lalu untuk kolom yang kami pakai dari kolom flash, RAM, display, prosesor, VGA score, dan memory score. Jadi ada 6 kolom. Lalu setelah dilakukan pembobotan sebelumnya, maka akan didapatkan decision matrix seperti ini. Selanjutnya melakukan normalisasi. Normalisasi didapatkan dari perhitungan dengan cara jika kriteria dikategorikan sebagai biaya, maka nilai terkecil yang ada pada kolom tersebut dibagi dengan nilai kriteria. Jika kriteria dikategorikan sebagai keuntungan, maka nilai kriteria tersebut dibagi dengan nilai terbesar yang ada pada kolom kriteria tersebut. Formula untuk melakukan normalisasi seperti ini. RIJ, R merupakan normalisasi yang akan dicari, I ini merupakan baris, dan C merupakan kolom. Di sini ada dua rumus, yang mana untuk yang atas ini untuk yang keuntungan atau benefit. Untuk yang benefit ini rumusnya kriteria dibagi dengan max kriteria. Lalu untuk yang bawah, untuk cost atau biaya, ini minimal kriteria dibagi dengan kriterianya. Untuk penjabarannya seperti ini. Untuk C1 ini tadi merupakan harga. Jadi C1 rumusnya minimal dibagi dengan kriteria. Yang mana di sini minimalnya itu 1. Sebagai contoh untuk A1 C1 itu minimalnya 1 dibagi dengan kriterianya itu 5, maka hasilnya 0,2. Prosesnya seperti itu sampai ke 250 data pada kolom harga atau C1 ini. Lalu selanjutnya C2. C2 itu merupakan RAM, yang mana RAM itu termasuk ke dalam keuntungan. Pada kolom RAM ini memiliki maksimal itu 4. Jadi perhitungannya sebagai contoh ini untuk A1C2 itu nilai kriterianya 4 dan maksimalnya itu 4, maka hasilnya 1. Prosesnya seperti itu sampai ke 250 data. Begitu juga dengan C3, C4, C5, C6. Karena itu juga termasuk keuntungan yang mana memiliki rumus yang sama. Sebagai gambaran lagi, untuk yang C6 ini ke data ke 250-nya, A250 C6 itu kriterianya 5. Kemudian untuk maksimalnya, untuk kriterianya itu 3. Kemudian untuk maksimalnya 5, maka hasilnya 0,6. Maka setelah dihitung semuanya, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Didapatkan matriks yang telah ternormalisasi. Lalu masuk yang keempat, nilai preferensi untuk setiap alternatif. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian metrik ternormalisasi dengan vektor bobot. Sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Formula untuk menghitung nilai preferensi yaitu VI sama dengan sigma WJRJ. Nilai yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif tersebut lebih direkomendasikan. Berikut penjabaran untuk perhitungan VI. Untuk A1 atau alternatif 1, ini C1-nya, ini untuk C-nya sudah ternormalisasi ya. Jadi ini untuk A1, C1-nya 0,2, bobotnya 0,25, ditambah C2-nya 1, dikali dengan bobotnya 0,1, ditambah C3-nya 0,5, dikali dengan bobotnya 0,05, ditambah C4-nya 1, dikali dengan bobotnya 0,2, ditambah C5-nya 1, dikali dengan bobotnya 0,25, ditambah dengan C6, dikali dengan bobotnya 0,15. Maka hasilnya 0,745. Prosesnya seperti itu sampai ke 250 alternatif selesai dihitung. Di sini untuk A250-nya mendapatkan hasil 0,5773. 0,5773
73333. Untuk tabel hasil perhitungannya seperti ini, dari alternatif 1 sampai 250, dan ini merupakan hasil perhitungannya. Lalu selanjutnya melakukan rankingan dari VI yang telah didapatkan. Yang mana rankingannya ini diurutkan dari nilai VI yang terbesar. Di sini didapatkan bahwa alternatif A1113 sampai A175 itu memiliki nilai preferensi yang sama. Jadi ini untuk rankingnya sebenarnya bisa dibolak-balik atau bisa dikatakan bahwa kelima ini memiliki rank 1. Jadi untuk alternatif ini bisa dikategorikan sebagai semuanya direkomendasikan untuk diambil. Tinggal nanti misalkan usernya lebih memilih MSI atau ASUS. Selanjutnya nomor 4 itu listing sistem yang dibangun. Yang pertama ini menampilkan dataset pada tabel. Di sini merupakan tampilan GUI dari tabel data yang mana akan menampilkan dataset yang digunakan sebagai perhitungannya. Di sini dengan mengklik tombol lihat tabel data, yang mana tab ini memiliki tag-nya push button 1. Dengan OPTS sama dengan detect import option, nama filenya gaming laptop XLSX, ini merupakan file dari dataset. Kemudian melakukan pemilihan yang mana memilih kolom ke-1 sampai kolom ke-11 dengan OPTS selected variable name. Kemudian membuat tabel yang disimpan ke dalam data dengan import dan option yang telah dilakukan ini. Lalu tipenya diubah menjadi tabel 2 sel. Selanjutnya menampilkan pada tabel dengan cara set handle ke tabel 1, yang mana tabel ini memiliki tag tabel 1. Kemudian set handle tabel 1 data. Kemudian setelah dataset berhasil ditampilkan, di sini untuk tombolnya ini dibuat tidak terlihat dengan set handle push button 1 visible off. Selanjutnya di sini ada menyimpan bobot, yang mana mengambil data dari tag HRD PVM, yang mana H itu harga, RAM, D display, P prosesor, V VGA, M-nya itu memori. Lalu dibuat metrik yang mana disimpan ke dalam W. Selanjutnya di sini menghitung jumlah dari bobot. Untuk bobotnya ini diharuskan 100, maka di sini ada percabangan if. Jika bobot sama dengan 100, maka tombol push button 2 atau tombol proses ini dapat digunakan. Namun jika kurang atau lebih dari 100, tombol proses ini belum dapat digunakan atau masih ini keadaan off. Selanjutnya membuat metrik dari dataset. Untuk membuat metrik ini dimulai dari menekan tombol proses. Yang mana tombol proses ini merupakan push button 2. Dimulai dari OPTS detect import option, nama file datasetnya gaming laptop XLSX, kemudian memilih kolomnya itu kolom ke-5 sampai kolom ke-9 dan kolom 12. Lalu membuat metrik dengan opsi yang telah dilakukan ini disimpan ke dalam X. Selanjutnya, metrik tersebut dilakukan pembobotan pada tiap kriterianya. Di sini dimulai dari pembobotan harga dengan memilih kolom ke-1 dari metrik X yang disimpan dalam call harga, kemudian mengecek ukuran dari metrik call harga disimpan ke dalam metrik harga, kemudian membuat metrik kosong ke dalam yang disimpan ke dalam harga, kemudian melakukan perulangan for A yang dimulai dari 1 sampai yang mana metrik harga ini memiliki panjang atau
ukuran metrik satu kolom dengan 250 baris. Maka di sini akan melakukan perulangan sebanyak 250 kali. Di sini untuk harga dimulai dari kurang dari 10 juta nilainya 1, 10 juta sampai kurang dari 20 juta nilainya 2, 20 juta sampai kurang dari 30 juta nilainya 3, 30 juta sampai kurang dari 40 juta nilainya 4, dan 40 juta lebih itu memiliki nilai 5. Untuk RAM, untuk prosesnya juga sama seperti dengan harga, cuman bedanya di sini untuk RAM itu kolom kedua, kemudian untuk RAM-nya ini satuannya juga beda, 8, dari 8, 12, 12 sampai kurang dari 16, dan 16 ke atas. Begitu juga dengan display, prosesnya sama. Di sini memilih kolom ketiga yang berisi data dari display. Kemudian prosesor juga sama, di sini untuk prosesornya kolom keempat. Namun untuk prosesor ini hanya ada 3 jenis ya. Di sini itu prosesornya dari 5, 7, dan 9. Yang mana untuk 5 ini nilainya 1, 7 nilainya 2, 9 nilainya 3. Kemudian VGA score juga prosesnya sama, yang mana VGA score itu kolom ke-5 dari matrik X. Sampai ini nilai maksimalnya 5. Lalu kemudian ada memory score, yang mana merupakan kolom ke-6 dari matrik X. Di sini nilai terbesarnya juga 5. Selanjutnya di sini ada cost atau benefit. Pada tampilan GUI disediakan checklist untuk memilih cost atau benefit. Yang mana untuk yang benefit itu diberi checklist atau cek. Untuk yang cost itu tidak perlu. Jadi di sini mengambil dari checkbox 1, checkbox 2 sampai checkbox 6. Kemudian yang diambil itu value-nya. Jika cek itu value-nya 1, namun jika tidak ada ini, maka value-nya 0. Kemudian disimpan ke dalam K. Di sini maka hasilnya ini, jika melihat dari gambar di samping ini, maka hasilnya 0, 1, 1, 1, 1, 1. Yang mana untuk 0 ini cost. Selanjutnya melakukan normalisasi dan menghitung nilai preferensi. Dimulai dari ini mengukur dari ukuran size dengan size X. Jadi ini mengecek ukuran metrik X, kemudian membuat metrik kosong dengan nama R dengan ukuran yang sama dengan X. Selanjutnya melakukan perulangan for. Di sini akan ada percabangan jika pada K yang sebelumnya ini termasuk benefit. Jadi isinya nanti value-nya 1, maka di sini akan masuk ke statement ini, yang mana R sama dengan R dibagi max. Kemudian jika termasuk cost, akan masuk ke dalam statement ini dengan rumus M dibagi X dengan min dibagi X. Begitu sampai semua metriknya itu selesai ternormalisasi. Selanjutnya akan masuk ke dalam perulangan for. Di sini akan menghitung nilai preferensi dengan rumus sum ini bobot dikali dengan kriteria yang telah ternormalisasi tadi. Kemudian akan disimpan menjadi vektor V. Selanjutnya menampilkan rankingan. Rankingan akan ditampilkan ke dalam tabel hasil rankingan. Untuk tabel hasil rankingan ini memiliki tag name itu tag tabel 2. Dimulai dari di sini V transpose V, karena sebelumnya ini hasilnya itu berupa metrik 1 baris dengan 250 kolom. Jadi di sini diubah menjadi 1 kolom dengan 250 baris.
disimpan ke dalam VitranPost, kemudian di sini mengubahnya dari metrik menjadi sel, kemudian melakukan impor dari dataset gaming laptop XRASE, kemudian memilih kolom ke-1 sampai kolom ke-11. Ini kolom 1 sampai 11. Kemudian membuat tabel dengan tabel gaming laptop, OPTS. Jadi sesuai dengan opsi yang telah dilakukan ini. Disimpan ke dalam ranking. Kemudian tabel tersebut diubah tipenya supaya sama dengan tipe dari VitranPost. Kemudian membuat metrik dari ranking dan VitranPost digabungkan menjadi satu. Kemudian di sini melakukan sorting berdasarkan kolom ke-12, yang mana kolom ke-12 ini merupakan VitranPost, diurutkan dari yang terbesar. Selanjutnya di sini memilih dari baris 1 sampai 250, kemudian juga kolom 1 sampai kolom ke-12. Kemudian ditampilkan ke tabel dengan set handle tabel 2 ranking. Jadi ini telah menampilkan hasil rankingannya. Sebelumnya saya demokan dulu programnya. Tampilannya seperti ini. Di sini ada bobot kriteria. Jadi user dapat menginput sesuai keinginan, asalkan jumlahnya itu 100. Namun di sini juga disediakan rekomen yang mana hasilnya nanti akan membuat formnya berisi sesuai dengan defaultnya. Defaultnya seperti ini. Nah, jika sudah, klik simpan. Dengan begini, maka isi dari tag field ini akan disimpan. Selanjutnya, proses dapat dilakukan. Namun sebelumnya, kita lihat tabel datanya dulu. Seperti ini. Jadi tombolnya menghilang ya. Tombolnya menghilang. Kemudian coba kita proses. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini menampilkan dari nilai preferensi yang terbesar. Bisa kita lihat nilainya seperti ini. Di sini untuk 1 sampai 6 nilainya sama. Jadi bisa dikatakan sebenarnya ini ranking 1, bisa dibolak-balik. Namun sebagai user atau customer juga bisa memilih misalkan nomor 2, tidak harus nomor 1. Atau memilih nomor 9 karena ini mereknya Gigabyte. Lalu misalkan tadi memilih 2 itu karena mereknya MSI. Atau juga boleh saja memilih yang nomor 6 ini karena lebih murah daripada yang lainnya. Dan ini juga termasuk ranking yang pertama. Jadi ini bebas sebagai customer dalam menentukan pilihannya. Namun ini sudah menampilkan dari laptop terbaik untuk user tersebut karena sudah sesuai dengan kriterianya. Lalu ini juga ada benefit atau cost. Dapat diatur di sini. Ya, kurang lebih programnya seperti ini yang telah kami bangun. Sekian penjelasan dari kami. Apabila banyak salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.